Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang hubungan keluarga secara internal, horizontal, dan vertikal. Saya Nur Amaliani Sidik, NPM tes. 103. Fauzan Fatur Rahman, NPM 113, dan Herzan Nuramdani, NPM 104. Kita langsung saja ya ke pembahasannya. Di sini dijelaskan bahwasanya keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dan dalam keadaan yang saling ketergantungan. Dijelaskan juga menurut Salvation dan Sells, di dalam keluarga itu akan terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang bergabung karena hubungan darah. Nah, hubungan perkawinan ini yang nantinya akan menjalinkan suatu hubungan dalam satu rumah tangga yang berinteraksi satu sama lain dan mempunyai perannya masing-masing. Nah, di sini disebutkan ada beberapa jenis keluarga. Yang pertama itu ada keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Kemudian ada keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa, yaitu ibu dan ayah, dan anak mereka yang terdapat kerabat dan dari salah satu pihak orang itu. Kemudian selanjutnya ada keluarga luas. Keluarga luas ini ditarik dari garis keturunan seorang ibu gitu di atas keluarganya. Jadi keluarga itu bakal meliputi paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek. Gitu. Saya keluar aja. Mungkin sinyalnya nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya itu ada peranan dalam keluarga, yakni yang pertama itu adalah ayah. Ayah di sini sebagai suami dari istri dan seorang ayah dari anak-anaknya. Berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman untuk anggota keluarganya. Kemudian selanjutnya itu ada seorang ibu. Seorang ibu di sini itu berperan sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Seorang ibu ini mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Nah, di samping itu, seorang ibu juga berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Jadi, tidak hanya seorang ayah, gitu. Seorang ibu juga bisa menjadi pencari nafkah, tetapi tambahan gitu, bukan yang utama. Kemudian yang ketiga itu ada anak. Anak ini peranannya itu sebagai psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, ataupun spiritual. Lanjut ya. Selanjutnya itu fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini berarti keluarga itu sebagai sarana untuk mendidik dan menyekolahkan anak, untuk mempersiapkan kedewasaannya dan masa depan anaknya. Kemudian yang kedua, ada fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan ini di mana anak itu merasa terlindungi sehingga dia akan merasa aman dan nyaman. Gitu. Terus ada fungsi agama. Fungsi agama ini keluarga itu bagaimana caranya keluarga itu untuk memperkenalkan agama itu kepada sang anak, memperkenalkan dan juga mengajarkan agama kepada anaknya. Banyak. Kemudian selanjutnya itu fungsi rekreatif. Rekreatif ini fungsinya
menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, seperti nonton TV bersama, terus bercerita tentang pengalaman, sharing-sharing segala macam. Begitu. Kemudian ke fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini bagaimana keluarga itu mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Jadi mempersiapkan sang anak supaya dia bisa terjun ke masyarakat. Kemudian selanjutnya ada fungsi perasaan. Fungsi perasaan ini dilihat dari bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lainnya dalam berkomunikasi. Jadi di sini diharapkan keluarga itu mampu membuat sang anak bisa mengerti satu sama lain, saling pengertian gitulah. Kemudian selanjutnya ada fungsi ekonomi, di mana fungsi ekonomi ini kepala keluarga yang tadi yaitu seorang ayah untuk mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga penghasilan itu mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian selanjutnya ada fungsi biologis. Fungsi biologis ini bertujuan untuk meneruskan keturunan dari keluarga itu sendiri. Jadi ada regenerasi setiap keluarga gitu. Nah, yang terakhir itu fungsi keluarga sebagai tempat yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara keluarga, serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarganya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hubungan internal keluarga. Nah, hubungan internal keluarga adalah salah satunya mengacu pada fungsi sosial. Kondisi tersebut digambarkan oleh peranan dari masing-masing individu atau kelompok berdasarkan status sosial dalam suatu sistem sosial. Contohnya, seorang anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan patuh pada orang tua. Dan sebaliknya, orang tua juga berkewajiban untuk memberi cinta, perhatian, dan kasih sayang pada anaknya. Nah, jadi hubungan internal keluarga tersebut itu adalah si orang tua yang pertama-tama harus mengajarkan dulu kepada sang anak bagaimana bertakrama kepada orang yang di atasnya, bagaimana cara berbicara yang baik kepada orang yang lebih tua darinya, bagaimana cara menghormati orang tua. Nah, nanti itu ketika sudah memberikan edukasi seperti itu kepada anaknya, dan kedua orang tuanya pun harus mencontohkan itu, karena anak itu adalah peniru terbaik. Nah, ketika sudah dicontohkan, otomatis anak pun akan mengikuti dan bisa gitu mengaplikasikan apa yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Nah, jadi di sini kan hubungan internal keluarga itu adalah harus menggambarkan bahwa dia itu adalah keluarga yang baik gitu, dan menjalankan internal dengan baik. Next. Hubungan keluarga secara horizontal. Hubungan ini merupakan bentuk komunikasi yang bersifat eksternal antara manusia secara pribadi dengan pihak lain di luar dirinya. Hubungan keluarga secara horizontal karena perkawinan dan keturunan. Suami istri, ayah ibu, suami istri, saudara yang bersangkutan.
Berapa slide itu? Satu lagi. Udah. Tinggal Eza. Eza bisa nggak, Ja? Sinyalnya? Mungkin Hubungan Eza. keluarga secara vertikal. Bentuk hubungan vertikal adalah bentuk hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan kedudukan. Contoh, hubungan secara vertikal karena perkawinan dan keturunan. Orang tua dari suami atau istri, ayah atau ibu dari anak, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami atau istri dari cucu, orang tua dan anak, kakek atau nenek dan cucu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mangga lanjut oleh Herja. Harusnya keluar lagi. Kayaknya emang Oh, sinyalnya bermasalah. mungkin sinyal dari Herja ya kurang bersahabat gitu karena ya salah satu kekurangannya adalah sinyal mungkin. Iya, Jadi lanjut saja ya. udah. Di slide terakhir itu ya. Iya, udah. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 7. Mohon maaf, selama presentasi ini memang sangat banyak kendala, terutama dari salah satu anggota kami memang sinyalnya yang kurang baik gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.